Naga ini merupakan seekor makhluk yang memiliki kesaktian. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita akan membahas tentang naga. Ini adalah sebuah makhluk mitologi yang masih diperdebatkan keberadaannya. Karena di beberapa suku atau di beberapa kepercayaan, itu mereka justru mengagung-agungkan, mempercayai, dan menghormati akan keberadaan makhluk ini. Namun juga beberapa ada yang bilang kalau ini hanya sebuah hayalan, dongeng gitu ya. Karena menjadi sebuah perdebatan, maka kita akan membahas tentang bukti-bukti keberadaan dari si naga ini. Nah, naga sering sekali disamakan dengan makhluk berukuran raksasa yang merupakan seekor reptil dan sering sekali digambarkan juga seperti kadal yang memiliki sayap dan katanya mengeluarkan semburan api dari mulutnya, geng. Nah, naga ini dalam berbagai peradaban dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Di Inggris disebut dengan dragon, lalu ada draken, ini bahasa Skandinavia, lalu liong dalam bahasa Tiongkok, dan naga ini dikenal sebagai makhluk superior yang menyerupai reptil atau ular salah satunya karena dia bentuknya panjang gitu, geng. Dan seperti yang kita ketahui suka menyemburkan api. Basicnya naga ini merupakan seekor makhluk yang memiliki kesaktian gitu. Nah, ruang kehidupan dari naga ini sendiri mencakup seluruh ruang, baik air, udara maupun di daratan, geng. Nah, di kepercayaan orang-orang barat nih, geng, orang-orang Eropa salah satunya, naga ini digambarkan sebagai sosok yang tidak baik atau sosok jahat, biasanya menjadi musuh dari manusia. Dan bagi orang-orang yang ingin disebut sebagai pahlawan atau kesatria, harus mengalahkan naga-naga ini. Singkat kata, bisa dikatakan kalau naga ini adalah ancaman bagi umat manusia, geng. Namun berbeda sekali dengan budaya ketimuran orang-orang kita di Asia. Naga ini bukan sosok yang dimusuhi, namun justru dihargai, dihormati. Ini terjadi seperti di Tiongkok. Naga ini merupakan sosok yang bijaksana dan agung, layaknya seorang dewa. Dan bahkan di dalam shio, ini kepercayaan Tionghoa ya, geng. Shio itu digambarkan dengan hewan-hewan, namun satu-satunya hewan mitologi yang dipercaya dan masuk ke dalam shio yaitu naga gitu. Nah, dan bahkan terlepas dari budaya Cina atau budaya Tionghoa, di Minangkabau, di Padang itu dipercaya juga ada sebuah dongeng Ngarai Sianok yang dipercaya diciptakan oleh sang naga. Dan bahkan di dalam budaya Jawa sekalipun, sosok naga ini banyak menjadi simbol-simbol, seperti misalkan kita lihat di gamelan, pintu candi, dan bahkan gapura-gapura. Ini naga ini seperti dijadikan sebagai lambang penjaga gitu, geng. Dan seperti yang kita ketahui, ada salah satu suku yang benar-benar sampai sekarang masih berpegang teguh kepada kepercayaannya, yaitu suku Dayak, bahkan juga mempercayai naga. Sosok naga ini di suku Dayak dipercaya sebagai penguasa dunia bawah, dan penguasa dunia atasnya adalah digambarkan dengan burung enggang. Di peradaban timur, seperti yang kita lihat tadi, sosok naga ini justru mendapatkan tempat yang bisa dikatakan terhormat gitu. Walaupun mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dibandingkan manusia biasa, namun dipercaya kalau sosok naga ini tidak semena-mena dan lebih bijaksana terhadap manusia gitu ya. Namun naga atau ular ya kan, menurut kepercayaan kebanyakan orang Indonesia dipercaya sebagai lambang dunia bawah. Karena sebelum zaman Hindu atau Neolitikum, di Indonesia terdapat anggapan bahwa dunia ini terbagi dua, antara dunia bawah dan dunia atas. Nah, dunia bawah dan dunia atas dipercaya mempunyai sifat yang masing-masing bertentangan satu sama lain. Di mana dunia bawah ini dilambangkan dengan bumi, bulan, gelap, air, ular, kura-kura, dan buaya. Sedangkan dunia atas dilambangkan dengan matahari, terang, atas, kuda, dan raja wali. Jadi benar-benar bertentangan gitu, geng. Nah, pandangan semacam itu juga hampir merata di seluruh Asia
Asia. Jadi hampir semua masyarakat di Asia ini percaya akan hal tersebut. Karena di dalam cerita Mahabharata maupun pandangan kebanyakan orang yang ada di Indonesia, sebelum zaman Hindu, naga atau ular selalu berhubungan dengan air katanya. Sedangkan air mutlak diperlukan sebagai sarana pertanian. Yang mana kalau kita sudah berbicara tentang pertanian, itu sudah berbicara dengan kebutuhan kehidupan kita. Jadi hal ini saling berkaitan, geng. Sekarang kita bahas tentang mitos-mitos naga di masing-masing negara. Untuk pertamanya kita akan membahas mitos naga dari India. Nah, istilah naga ini diambil dari serapan bahasa Sangsekerta atau India kuno yang bermakna ular. Dalam naskah Mahabharata sendiri dikisahkan bahwa para naga merupakan anak-anak dari Resi Kasyapa yang menikahi atau mengawini Dewi Kadru. Jadi ini hasil perkawinan dari dua sosok ini, geng. Nama mereka yang terkenal antara lain Sesa, Taksaka, Basuki, Karkotaka, Korauya, dan Dhritarashtra. Bangsa dari naga ini yang berjumlah ribuan memiliki dua orang sepupu berwujud burung yang disebut dengan bangsa Kaga. Bangsa naga dan bangsa Kaga ya, geng. Keduanya bernama Aruna dan Garuda yang merupakan putra dari Dewi Winata yang juga dinikahi oleh Resi Kasyapa. Dengan demikian, hubungan antara naga dengan Kaga selain sebagai sepupu juga sebagai saudara tiri. Walaupun demikian, sering sekali terjadi perselisihan di antara dua persaudaraan tiri ini, geng. Dan di antara para naga ini ada pula yang menjadi dewa, yaitu Sesa yang tertua di antara putra Kadru. Jadi Sesa inilah yang mendapatkan amanat untuk menjadi dewa. Dan dia memisahkan diri dari adik-adiknya dan hidup betapa dan mensucikan diri. Yang sampai akhirnya dia diangkat menjadi dewa para ular yang bergelar Ananta. Itu dia tadi mitos naga dari India, geng. Sekarang kita berlanjut ke mitos naga di kaum Tionghoa. Dalam tradisi Tionghoa juga terdapat makhluk bernama Liong atau Lung yang umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah naga. Jadi arti dari Liong itu adalah naga. Nah, makhluk ini digambarkan sebagai ular raksasa yang memiliki tanduk, sunggut, dan cakar. Jadi kalau dibandingkan dengan gambaran versi India, ini justru sangat-sangat berbeda. Nah, naga versi Tionghoa itu sebagai simbol kekuatan alam, khususnya angin topan. Dan sering sekali naga ini digambarkan sebagai sosok yang baik apabila dihormati. Dan naga di dalam kepercayaan Tionghoa dianggap sebagai orang suci yang belum bisa masuk surga. Dan biasanya orang suci ini menjelma menjadi sosok naga kecil dan menyusup ke dalam bumi untuk menjalani tidur dalam waktu lama. Ini agak sedikit aneh terdengar buat gue, semacam dia lagi ngantri gitu, geng, waiting list untuk masuk ke surga. Dan ketika dia waiting list, dia diberikan izin untuk tidur namun dalam bentuk sosok naga. Gue gak tahu, mungkin teman-teman yang keturunan Tionghoa mungkin di keluarganya juga ada kayak pernah diceritakan cerita ini dari kepercayaan keluarga kalian. Boleh sharing di bawah di komentar ya, geng. Nah, dan di sini dikatakan setelah sosok naga kecil ini tertidur dalam waktu lama, ketika dia sudah membesar, dia terbangun dan langsung terbang menuju surga. Namun dari cerita ini, sebagian ilmuwan berpendapat kalau naga ini hanya sebuah sosok khayalan dari orang-orang terdahulu, dikarenakan adanya penemuan-penemuan fosil makhluk purbakala seperti dinosaurus. Nah, yang mana makhluk ini dikenal juga dalam bahasa Jepang yaitu Ryu. Di dalam Shio, ini kepercayaan Tionghoa, sosok naga ini menjadi lambang dari keperkasaan, perlindungan, dan kebenaran. Jadi cukup megah arti dari Shio naga ini, geng. Dan orang-orang yang mendapatkan Shio naga itu lahir pada tahun 2012, 2000, 1988, 1876, 1964, 1952, dan 1940. Orang yang bershio naga digambarkan dengan orang yang mempunyai kemampuan mulut yang baik, yang artinya itu kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan berbicara yang baik. Namun sering sekali ketika mereka salah mempergunakan ilmu mereka ini, kelebihan mereka ini, mereka menjadi celaka gitu ya. Gue rasa nggak harus dari shio naga doang. Semua orang juga apabila salah menggunakan perkataan, salah dalam berbicara akan menjadi celaka. Ya ibaratnya mulutmu harimaumu, atau di versi ini mulutmu nagamu kali ya. Nah, kita langsung ke mitos naga dari Kalimantan. Nah,
Nah, gue kalau membahas Kalimantan ini, kadang-kadang gue agak banyak hal yang gue percayai, karena bagi gue Kalimantan itu adalah Amazonnya Indonesia. Alam dari hutan Kalimantan itu menyimpan banyak misteri yang jujur gue penasaran banget gitu, karena banyak banget hal-hal yang kita tidak bisa temukan di daerah lain, tapi kita bisa temukan di Kalimantan. Oke, di dalam kepercayaan orang Kalimantan, terutama suku Dayak nih geng, naga ini dianggap sebagai simbol alam bawah, dan naga digambarkan hidup di dalam air maupun di bawah tanah, dan disebut sebagai naga lipat bumi. Menurut budaya Kalimantan, alam semesta merupakan perwujudan Dwi Tunggal Semesta, yaitu alam atas yang dikuasai oleh Mahatala atau Pohotara, yang disimbolkan dengan enggang gading atau seekor burung enggang gading ya. Sedangkan alam bawah dikuasai oleh Jata atau Juwata yang dilambangkan dengan sosok naga. Di sini dipercaya kalau alam atas itu bersifat panas atau maskulin ya, kelaki-lakian, dan alam bawah disebut bersifat dingin atau feminim, ke perempuan-perempuanan, dan manusia justru hidup di antara dua alam ini. Nah, dalam budaya Banjar disebutkan kalau alam bawah merupakan milik Putri Junjung Buih, sedangkan alam atas dimiliki oleh Pangeran Suryanata. Ini merupakan sosok suami istri yang mendirikan kerajaan yang ada di Banjar. Nah, namun setelah berkembangnya agama Islam di daerah Kalimantan ini, geng, maka oleh suku Banjar, alam atas ini dianggap dikuasai oleh Nabi Daud, sedangkan alam bawah katanya dimiliki atau dikuasai oleh Nabi Khidir. Kalau kalian mau tahu cerita jelas Nabi Daud dan Nabi Khidir, kalian bisa cari di internet banyak. Gue sebenarnya tertarik banget kalau cerita tentang Nabi Khidir, karena katanya Nabi Khidir ini masih hidup sampai sekarang. Ini cukup menarik ceritanya, geng. Dan ada beberapa orang yang mengatakan sempat bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan Nabi Khidir ini. Nah, dua hal yang berubah setelah masuknya agama Islam ke Kalimantan ini tergambar dari arsitektur rumah yang ada di masyarakat Banjar, yang mana makhluk naga dan burung enggang gading yang diwujudkan dalam bentuk tatah ukiran, namun sebagai budaya yang tumbuh di bawah pengaruh Islam yang melarang umatnya untuk membentuk atau mengukir sosok-sosok makhluk bernyawa. Pada akhirnya ukiran-ukiran ini disamarkan menjadi bentuk ukiran-ukiran tumbuh-tumbuhan, geng. Nah, kurang lebih seperti itu ya, geng, cerita mitologi atau mitos tentang naga dari Kalimantan. Gue seneng sih kalau udah cerita tentang Kalimantan ya, geng. Ada masyarakat Kalimantan, tinggalkan komentar di bawah ya. Sekarang mitologi naga di Eropa. Mitos dan dongeng rakyat tentang naga juga telah tumbuh di barat sejak berabad-abad silam. Hal ini juga kita bisa lihat dari film-film Hollywood. Itu banyak sekali bercerita tentang kerajaan dan makhluk-makhluk yang seperti naga ini. Nah, bedanya kalau di dunia barat, naga ini digambarkan sebagai makhluk reptil yang berbentuk seperti kadal, memiliki kaki, memiliki tangan, dan memiliki sayap yang pastinya menyemburkan api. Nah, berbeda dengan naga dari kepercayaan masyarakat kita di timur, naga di barat justru menjadi musuh manusia, yang mana mereka itu sering sekali memangsa manusia. Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa nonton di Harry Potter. Terus di film kerajaan-kerajaan itu sering sekali digambarkan sosok naga ini bermusuhan dengan manusia. Tapi tidak jarang juga ada juga naga yang berteman dengan manusia, namun mostly atau kebanyakan yang menjadi musuh manusia. Nah, kurang lebih cerita tentang naga tuh kayak gitu, geng. Kira-kira kalian ada yang mau ditambahkan soal ilmu pengetahuan kalian yang kalian ketahui tentang sosok naga ini? Boleh tinggalkan komentar di bawah, kita berdiskusi. Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV. Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan diupload nantinya. So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di kamar Jerry. Dan untuk kalian yang mau nonton konten kamar Jerry melalui Facebook, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Lalu kalian akan diarahkan ke fanspage Jerry yang sudah terverifikasi, dan kalian bisa menonton video-video konten dari kamar Jerry dan What's Good TV di sana.